Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori produksi dan teori biaya produksi. Daftar anggota: 1. Amelia Eka Putri dengan NIM 2411003, 2. Fatin Nabila Nur Adiba 2411020, 3. Handika Lusinugraha 2411022, 4. Nova Kudrotin 2411046, 5. Sabrina Afifah Zahra 2411061. Dan ini ada profil anggota kami. Teori produksi. Teori produksi adalah upaya menerapkan prinsip yang dipakai perusahaan di bisnisnya dalam menetapkan kuantitas produk yang akan diproduksi dan dijual, serta berapa banyak input yang diperlukan dalam melakukan aktivitas produksi. Teori perilaku produsen atau perusahaan memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya, konsumen mengalokasikan dana untuk konsumsi, produsen mengalokasikan dana untuk faktor produksi atau yang akan menjadi output. Dalam mengonsumsi barang berlaku the law of diminishing marginal utility atau LDMU, sedangkan penggunaan faktor produksi berlaku the law of diminishing return atau LDR. Dimensi jangka pendek dan dimensi jangka panjang. Faktor produksi dibedakan menjadi dua, yaitu A. Faktor produksi tetap atau fixed input. Jumlah penggunanya tidak tergantung pada jumlah produksi. Misalnya, mesin pabrik termasuk jangka pendek, kurang dari 1 tahun, susah ditambah atau dikurangi. B. Faktor produksi variabel atau variable input. Faktor yang penggunaannya berubah seiring dengan perubahan output, misalnya tenaga buruh, bahan baku dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dalam menganalisis teori produksi, kita mengenal dua hal. A. Periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi, misalnya jumlah modal tetap sedangkan tenaga kerja berubah. B. Periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Model produksi dengan satu macam faktor produksi variabel. Ekonom membagi faktor produksi menjadi barang modal atau kapital dan tenaga kerja atau labor. Hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut fungsi produksi, seperti di bawah ini. H sama dengan F dalam kurung K dan L, di mana H tingkat output, K barang modal, L tenaga kerja atau buruh. Produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. A. Produksi total atau total produk adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. TP F dalam kurung K dan L. TP produksi total, K barang modal atau yang dianggap konstan, L tenaga kerja atau buruh. B. Produksi marginal atau marginal produk adalah tambahan produksi karena penambahan 1 unit faktor produksi. MP sama dengan TP sama dengan delta TP per delta L. MP sama dengan produksi marginal. C. Produksi rata-rata atau average produk adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. AP sama dengan TP per L. AP adalah produksi rata-rata, dan di situ ada tabel produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata usaha tekstil tradisional atau satu faktor produksi variabel, dan di sebelahnya lagi ada gambar kurva TP, MP, dan AP kasus usaha tekstil tradisional. Ada 3 tahap produksi. Tahap pertama, sampai pada saat kondisi AP maksimum. Tahap kedua, antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Tahap ketiga, saat MP sudah bernilai 0 atau negatif. Perusahaan berhenti menambah tenaga kerja saat tambahan biaya atau marginal cost, sama dengan tambahan pendapatan atau marginal revenue. Alokasi tenaga kerja atau faktor produksi efisien bila W sama dengan MP atau P, W sama dengan upah, P sama dengan harga jual,
MP sama dengan produksi marginal, seperti gambar di samping. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi membuat tingkat produktivitas meningkat. Pada gambar di bawah, akibat kemajuan teknologi. Seorang ekonom senior atau Paul Krugman menjelaskan mengapa negara macam Asia atau Asia Timur mengalami krisis ekonomi di akhir dawarsa ini. Karena pertumbuhan ekonomi di Asia Timur seperti Rusia disebabkan pertambahan penggunaan faktor produksi atau barang modal dan tenaga kerja. Kemudian Paul Krugman mengusulkan TFP atau Total Factor Productivity sebagai ukuran efisiensi. Metode ini memisahkan pengaruh barang modal, teknologi, dan SDM terhadap pertumbuhan ekonomi. Model-model produksi dengan dua macam faktor produksi variabel. Isokuan, kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan teknologi tertentu, dengan menghasilkan tingkat produksi yang sama. Seperti contoh gambar di bawah, asumsi-asumsi isokuan, konveksitas, penurunan nilai MRTS, hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, daerah produksi yang ekonomis. Seperti contoh di bawah, perubahan output karena perubahan skala menggunakan produksi. Perubahan output karena perubahan skala menggunakan faktor produksi adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan. Seperti contoh gambar di bawah, ada skala hasil menaik, skala hasil konstan, dan skala hasil menurun. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Seorang ekonom, Hicks, mengklarifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal lebih besar dibanding tenaga kerja, disebut teknologi padat modal, atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika porsi penggunaan tenaga kerja lebih besar, disebut teknologi padat karya, atau laboring using atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi atau rasio faktor produksi tetap, disebut teknologi netral atau neutral teknologi. Dan juga teknologi harus melewati 3 tahap sebelum dapat memengaruhi efisiensi. Yang pertama, penemuan atau invention, yaitu riset ilmu pengetahuan bertujuan menemukan teknologi baru untuk proses produksi. Yang kedua, inovasi atau innovation, yaitu penemuan mengaplikasikannya dengan inovasi awal. Keberhasilan inovasi mengundang banyak pengusaha melakukannya. Yang ketiga, ada penyebaran inovasi atau spread of innovation, yaitu menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi atau adopting innovation mendekati angka 100%. Kurva anggaran produksi atau ISOCOS. Kurva anggaran produksi atau ISOCOS adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah atau W, dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa atau R, maka kurva isokos adalah I. Sudut kemiringan kurva isokos adalah rasio harga kedua faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi, kurva I berotasi. Jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva isokos bergeser sejajar. I sama dengan RK plus WL. I adalah isokos, R adalah sewa, W adalah upah. Lalu ada keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen akan terjadi ketika kurva I bersinggungan dengan kurva Q. Persinggungan itu kombinasi penggunaan kedua faktor yang memberikan output yang maksimum. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitusi atau substitution effect, dan efek skala produksi atau output effect, contoh produksi inferior. Untuk mencapai keseimbangannya, produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi untuk maksimalisasi output atau output maximization atau minimalisasi biaya atau cost minimization. Keputusan output dan minimalisasi sangat bergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga. Perusahaan umumnya memiliki tujuan maksimal laba, jadi prinsip efisiensi ini adalah memaksimalkan output. Misalnya, BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa publik tertentu menggunakan prinsip minimalisasi biaya.
Pola Jarul ekspansi atau expansion path. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya dengan menetapkan target yang dicapai tiap tahunnya dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam membinasikan faktor produksi. Gambar tersebut merupakan contoh jalur ekspansi atau expansion path. Selanjutnya, teori biaya produksi. Konsep biaya. Biaya dalam ilmu ekonomi adalah biaya peluang, yaitu satu biaya eksplisit atau explicit cost adalah biaya yang secara eksplisit terlihat, terutama laporan keuangan. Contohnya biaya listrik, air, dan lain-lain. 2. Biaya implisit atau implicit cost adalah biaya peluang. Dan juga biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk tenaga kerja per orang atau per satuan waktu. Upah yang dibayar sama besarnya dengan upah bila bekerja di tempat lain. Notasi untuk upah W. Biaya barang modal. Akuntan menggunakan konsep biaya historis atau historical cost. Dalam laporan akuntan, nilai barang modal harus disusutkan atau depreciation cost. Ekonomi melihat biaya barang modal sebagai biaya implisit. Penggunaan barang modal bukanlah berapa besar uang yang dikeluarkan, melainkan berapa besar pendapat yang diperoleh. Notasi biaya barang modal yaitu R. Biaya barang modal. Wirausaha adalah orang yang mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk ditransformasi menjadi output berupa barang dan jasa. Semakin tinggi resikonya, laba yang diharapkan semakin besar. Yang biasa digunakan ekonomi adalah laba ekonomi atau ekonomi profit, yaitu kelebihan pendapat. Produksi, produktivitas, dan biaya. Semakin tinggi produktivitas, biaya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Perilaku biaya berhubungan dengan periode produksi. Dalam jangka pendek ada faktor produksi tetap yang menimbulkan biaya tetap. Dalam jangka panjang faktor produksi adalah variabel. Jangka panjang perusahaan lebih mudah meningkatkan produktivitas dibanding jangka pendek. Itu sebabnya setiap tahun biaya produk per unit semakin rendah. Untuk perusahaan berskala hasil menaik atau increasing return to scale atau IRS, penambahan tingkat produksi justru menurunkan biaya produksi. Sebaliknya, dengan perusahaan berskala hasil menurun atau decreasing return to scale atau DRS. Biaya produksi jangka pendek yaitu biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. 1. Biaya total jangka pendek atau total cost sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. 2. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi, contoh gaji pegawai, bunga pinjaman, dan sewa gedung. Bahkan pada saat perusahaan tidak berproduksi atau H sama dengan O harus tetap dikeluarkan dalam jumlah sama. 3. Biaya variabel atau variable cost, biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi, contoh upah buruh dan biaya bahan baku. TC yaitu FC tambah VC. TC yaitu biaya total jangka pendek, FC yaitu biaya tetap jangka pendek, VC yaitu biaya variabel jangka pendek. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Besarnya biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output karena dalam jangka pendek TC sama dengan FC ditambah VC. Rumusnya yaitu AC sama dengan AFC ditambah AVC atau FC per H sama dengan FC per H ditambah VC per H, di mana AC yaitu biaya rata-rata jangka pendek, AFC yaitu biaya tetap rata-rata jangka pendek, AVC yaitu biaya variabel rata-rata jangka pendek. Contohnya seperti gambar di samping. Biaya marginal atau marginal cost adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak satu unit output. Biaya marginal jangka pendek dinotasikan MC dan perubahan output adalah H. Seperti gambar di bawah, MC sama dengan TC dibagi H. TC sendiri adalah biaya total jangka pendek dan H adalah perubahan output.
Dalam jangka pendek, perubahan biaya total disebabkan perubahan biaya variabel, atau bisa dibilang MC sama dengan VC dibagi I. VC sendiri adalah biaya variabel jangka pendek dibagi perubahan output. Pada gambar di samping adalah contoh gambar kurva dari biaya marginal. Biaya produksi jangka panjang. 1. Biaya total atau jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Pada gambar di samping, LTC sama dengan LVC. LTC sendiri adalah biaya total jangka panjang, sedangkan LVC sama dengan biaya variabel jangka panjang. Kedua, biaya marginal atau tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Pada gambar di samping, LMC sama dengan LTC dibagi I. LMC sama dengan biaya total jangka panjang. LTC sama dengan perubahan biaya total jangka panjang. I sama dengan perubahan output. Ketiga, biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. LAC sama dengan LTC dibagi I. LAC sama dengan biaya rata-rata jangka panjang, sedangkan I adalah jumlah output. Kurva biaya rata-rata jangka panjang atau bisa kita sebut sebagai teorema amplop atau envelope theorem. Pada gambar di bawah adalah contoh gambar dari teorema amplop atau envelope theorem. Selanjutnya ada kurva biaya marginal jangka panjang. Berikut adalah gambar kurva biaya marginal jangka panjang. Skala produksi ekonomis dan tidak ekonomis. 1. Skala produksi ekonomis atau economies of scale adalah interval tingkat produksi di mana penambahan output akan menurunkan biaya produksi jangka panjang per unit. Sedangkan skala produksi tidak ekonomis atau diseconomies of scale adalah interval tingkat produksi di mana penambahan tingkat produksi justru akan menaikkan biaya produksi jangka panjang per unit. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya efisiensi dan inefisiensi jangka panjang. Pertama adalah teknologi produksi, yang kedua ada manajemen, yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM. Pada gambar di samping adalah contoh gambar skala produksi ekonomis dan tidak ekonomis. Sudut kemiringan kurva biaya rata-rata jangka panjang atau kurva LAC. Kasus fungsi produksi skala hasil konstan atau CRS. Perusahaan yang memiliki fungsi produksi skala hasil konstan atau constant return to scale atau CRS memiliki kurva LAC garis lurus sejajar sumbu horizontal karena kurva-kurva SAC sama dan sebangun. Kurva LAC sama dengan kurva LMC karena kurva SMC sejajar dan sebangun. Pada gambar 1, di bagian bawah terdapat contoh gambar kemiringan kurva LAC. Di sampingnya lagi ada contoh gambar kurva LAC kasus skala hasil konstan atau CRS. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk para audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya, perwakilan dari kelompok 3, meminta maaf karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.